Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, di sana setelah Zakaria melihat karomah itu, jadi Zakaria melihat di sisi Maryam tadi ada makanan ya. Setelah Zakaria itu melihat ya, ada hal itu, karomah itu, da'a Zakaria rabbah. Ya, Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah. Qala rabbi habli. Dia berdoa, Tuhanku, berilah kami milladunka, dari sisi engkau, zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik soleh. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau maha mendengar, mengabulkan doa. Ya, jadi di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu, dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ketika melihat karunia yang diberikan kepada Maryam, Zakaria menghadapkan diri kepada Allah, kemudian berdoa, ya, agar dikaruniai anak atas karunia dan kekuasaannya. Sungguh Allah mendengar doa orang-orang yang mengakui kelemahannya dan maha kuasa untuk mengabulkan doanya, walaupun faktor ketuaan atau kemandulan istrinya tidak memungkinkan hal itu. Di Zakaria ini mohon sama Allah saat Zakaria melihat keistimewaan yang diberikan Allah kepada Maryam dengan diberikan rezeki dan karunia-Nya itu. Fanadathul malaikatu, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Huwa qaimun wa huwa qaimun, dan dia berdiri, yusolli, sedang sholat, fil mihrab, di dalam mihrab masjid. Annallaha, sungguh Allah, yubashiruka, dia memberi kabar gembira kepada kamu, biyahya, dengan kelahiran Yahya, musaddiqan bikalimatin, sebagai yang membenarkan, bikalimatin, kalimat penciptaan, kalimat minallah, dari Allah, wasayyidan, dan menjadi panutan, wahasuran, dan menahan diri terhadap wanita, wanabiyan, dan dia menjadi nabi, minas sholihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, ya, memanggil Zakaria. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, ya, yang membenarkan semua kalimat firman. Semua kalimat itu semua firman, membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun, jadilah, tanpa ayah, yaitu Nabi Isa, dari Allah, ya, sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Jadi doa Zakaria dikabulkan ketika sedang menghadapkan diri kepada Allah di tempat ibadahnya. Ia disuruh oleh malaikat, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria. Allah memberimu anak, bernama Yahya. Yahya percaya bahwa Isa akan lahir, dengan kalimat. Kalimat itu di sini ungkapan kun, jadilah, diucapkan Allah saat menjadikan Isa. Di luar kebiasaan proses kelahiran itu, ya, tinggal kun, ya, maka jadilah yang diucapkan Allah saat menciptakan Nabi Isa, hanya dengan suatu kalimat kun. Itu di luar kebiasaan proses kelahiran. Yahya dijadikan panutan untuk kaumnya dengan ilmu dan kesolehannya, dan dijadikan tidak tertarik kepada nafsu, serta dijadikan sebagai salah seorang nabi yang soleh. Jadi maksudnya membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun, tanpa bapak, jadilah, tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, ia memiliki sifat-sifat mulia yang menjadikan sebagai tokoh atau panutan masyarakat yang dimintai pendapatnya. Itu Zakaria, Yahya karakternya seperti itu, memiliki sifat mulia, menjadikannya tokoh, dan Allah menjadikannya tokoh dan panutan.
di masyarakat yang dimintai pendapatnya. Dalam hatinya tidak ada rasa tertarik dengan wanita dan sibuk beribadah kepada Allah. Itu Yahya. Qala Rabbi anna yakunu li gulamun. Qala Zakaria berkata, Rabbi Tuhanku, anna yakunu li gulamun, bagaimana bisa jadi bagiku ini bisa jadi punya anak, seorang anak. Wa qad balaghoniyal kibar, dan sungguh aku telah mencapai umur tua, masa tua. Wa mraati aqir, dan istriku adalah orang yang mandul. Qala Jibril berkata, kadzalikallah, demikianlah Allah yaf'alu ma yasha. Qala Jibril berkata, kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Ya, begini itu Allah, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Ya, demikian itulah Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah, semua itu suka-suka Allah, memang hak Allah semuanya itu. Ya. Jadi setelah mendengar kabar gembira, Zakaria kembali menghadapkan diri kepada Allah. Ia ingin sekali mengetahui proses kelahiran anak itu, ya, mengingat usianya yang telah lanjut dan istrinya juga mandul. Allah menanggapi keingintahuan Zakaria itu dengan penjelasan bahwa jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, dia akan menciptakan faktor penyebabnya atau menciptakannya tanpa faktor penyebab. Ya, Allah bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jadi Allah itu menanggapi keingintahuan Zakaria itu bahwa jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, itu Allah bikin saja, dia langsung bikin, baik pakai penyebab terjadi atau tidak ada penyebabnya, ngerti-ngerti jadi, itu kuasa Allah, ya. Jadi Allah menanggapi keinginan Zakaria dan sekaligus menjelaskan bahwa kalau Allah berkehendak itu enggak pakai sebab-sebab, terserah Allah itu kalau Allah berkehendak. Ini perlu diketahui ya, jika Allah sudah turun tangan, jika Allah berkehendak itu enggak usah pakai sebab-sebab. Kesimpulannya seperti itu. Ya. Kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Qala kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Jibril berkata, demikianlah Allah, begitulah Allah katanya. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Begitulah Allah. Yes, memang begitu Allah itu, gitu loh. Maksudnya semua terserah Allah. Ya, segala sesuatu bisa terjadi terserah Allah, baik tanpa sebab ataupun tanpa sebab, pakai sebab ataupun tanpa sebab. Qala rabbi ij'alli ayah. Zakaria masih lagi berkata kepada Allah, ya Tuhanku, rabbi ij'alli, berikan kepadaku ayah, tanda kehamilan istriku. Tandanya apa tandanya ini? Qala ayatuka alla tukalliman nas. Dia berfirman Allah, ayatuka, tanda bagimu adalah alla tukalliman nas, bahwa kamu tidak bisa bicara kepada manusia salah satu ayamin, selama 3 siang 3 malam 3 hari, illa ramza, kecuali isyarat dengan tangan, walkur, dan sebutlah rabbaka kasiran, nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, wasabbih, ya, dan bertasbihlah, sholat maksudnya, bil asyi wal ibkar, pada waktu petang dan pagi hari. Jadi Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Nah, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, bertasbihlah memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Ya. Jadi maka berilah aku ini tanda, itu kata Zakaria.
tanda bahwa istriku telah hamil, maksudnya kan begitu. Jadi tandanya bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan manusia, artinya terhalang untuk bercakap-cakap, terhalang dengan mereka, tetapi tidak terhalang untuk berzikir. Ya, dia terhalang untuk berkomunikasi dengan manusia, tetapi tidak terhalang untuk berzikir. Itu selama 3 hari, 3 hari dan 3 malam. Ya, cuma pakai isyarat atau kode. Ya, sebutlah nama Tuhan sebanyak-banyaknya, bertasbih, maksudnya sholat di waktu pagi dan petang, di penghujung siang dan malam. Jadi sebagaimana Allah menahan berlakunya sebab, meskipun sebab itu ada, ya, seperti tidak mampunya Zakaria berbicara dengan orang lain padahal ada sebabnya. Allah juga berkuasa mengadakan sesuatu tanpa sebab, ya, seperti halnya lahirnya Yahya padahal Zakaria sudah tua, ditambah dengan istrinya yang mandul, yang kira-kira nggak mungkin gitu. Hal ini menunjukkan bahwa sebab semuanya itu di bawah qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu semuanya di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan sudah sama Allah itu enggak ada urusan sebab-sebaban. Semua terserah Allah. Kadzalikallah yaf'alu ma yasha. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, wa idh qalat, dan ingatlah ketika qalat telah berkata al malaikatu, malaikat Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astofaki, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, istofaki wa toharoki, dan dia Allah telah mensucikan kamu, wastofaki, dan dia telah melebihkan kamu Maryam ala nisa'il alamin, atas para wanita di semesta alam. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan, semua perempuan seluruh alam. Jadi ini merupakan perintah agar supaya para nabi itu merenungkan, ya. Ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu untuk menjadi ibu bagi seorang nabi, nabi Allah juga, yaitu Nabi Isa. Dia mensucikanmu dari segala noda dan memberikan kelebihan kepadamu, bukan kepada wanita-wanita lain di dunia. Ya. Kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain di seluruh dunia. Ya Maryam, uqtuni, ya Maryam uqtuni. Wahai Maryam, taatlah beribadah li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah kamu, warka'i, dan rukuklah kamu, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dzalika min amba'il ghaib. Itu Maryam, ya, kisah Maryam Zakaria. Min amba'il ghaib, sebagian dari berita-berita ghaib, berita ghaib. Nuhihi, kami mewahyukannya, ilaika, kepada kamu Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah kamu berada di antara mereka, id yulquna, ketika mereka melemparkan aqlamahum, ya, anak panah mereka untuk mengundi. Anak panah, ya, aqlamahum, anak panah mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yakful, yang akan memelihara atau mendidik Maryam. Wa ma kunta ladaihim, ya, kamu tidak berada ladaihim, di antara mereka, id yahtasimun, ketika mereka bertengkar. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ya, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena, ya, ketika mereka melemparkan apa? Pena. Jadi ini sebagian mufasir itu mengartikan anak panah. Aklam itu pena, tapi di sini diartikan apa? Seperti anak panah, ya, mufasir itu.
Artinya undian dilakukan dengan cara melempar anak panah. Ya. Untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi cerita yang dikisahkan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad, kepada engkau, mengenai orang-orang pilihan Allah, itu termasuk perkara gaib yang diwahyukan Allah kepadamu. Engkau tidak berada di mereka saat mereka mengadakan undian anak panah untuk menentukan siapa yang mengasuh Maryam. Jadi engkau nggak ada di sana. Ini berita-berita gaib. Demikian juga saat mereka saling berselisih memperoleh kehormatan yang besar ini. Jadi saat ibu Maryam pergi membawa Maryam ke para pelayan Baitul Maqdis, maka orang-orang yang berada di sana bertengkar. Siapa di antara mereka yang akan mengurus Maryam? Nah, mereka pun mengadakan undian dengan cara melempar pena. Pena itu anak panah ke sungai. Bagi pena atau anak panah yang tidak terbawa air, maka dialah yang mengurusnya. Dan ternyata pena itu tidak terbawa air adalah pena Zakaria, nabi mereka dan orang yang utama di mereka, Nabi Zakaria. Idz qalatil malaikatu ya Maryam, ya, ketika berkata malaikat Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki, sungguh Allah telah memberi kabar gembira kepada kamu, bikalimatin, tentang firman, ya, yaitu kelahiran seorang putra. Minhu, firman Allah, darinya, dari Allah. Ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Ismuhu, nama anak itu, al-masihu, al-masih. Al-masih itu yang terpercaya. Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Wajihan, yang terhormat mulia, fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan bagian dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu tentang sebuah kalimat, yaitu firman Allah darinya, yaitu seorang putra, ya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama Isa putra Maryam yang diciptakan melalui kalimatnya, kalimat Allah, di luar kebiasaan proses kelahiran. Jadi Allah memposisikan Isa di dunia sebagai orang yang terhormat dan menjadikannya sebagai nabi dan terbebas dari celah. Sedangkan di akhirat dengan memasukkannya ke dalam kelompok nabi-nabi pilihan yang dekat kepada Allah. Jadi ini membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun tadi. Jadilah tanpa bapak, yaitu Isa alaihissalam. Allah mengutus Jibril kepada Maryam, lalu Jibril meniupkan ruh dari leher bagi Maryam. Maka tiupan itu masuk ke dalam diri Maryam. Kemudian Allah mengembangkan ruh itu sehingga ia menjadi manusia dari materi ruh. Oleh karena itu ia disebut Ruhullah, ya, yakni ruh ciptaan Allah. Jadi dinisbatkan kepada Maryam untuk mengingatkan bahwa Isa lahir tanpa bapak. Yang demikian itu tidaklah mustahil bagi Allah. Ya, Nabi Adam juga lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, sedangkan Hawa lahir dari laki-laki, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Yakni memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Isa itu kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Jadi Allah menjadikannya termasuk Rasul Ulul Azmi, ya, yang pemilik syariat yang besar dan pengikut yang banyak. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu tentang sebuah kalimat firman-Nya. Apa itu? Seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada
kepada Allah. Ya, dieling-eling selawase. Urip.